Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana sikap Tuhan ya, terhadap Asyur dan juga terhadap umat Israel yang mengalami penindasan, kemudian mengalami penghancuran karena Asyur ini ya. Nah, kemudian di pertemuan yang lalu kita sudah lihat satu perikop yang nantinya akan jadi materi untuk pertemuan di bulan Kitab Suci. Perikop yang bisa dikatakan kalau tidak dipelajari, kita akan sulit memahami. Jadi diingat bahwa Yahweh adalah Allah Israel, dan setiap bangsa punya dewa-dewi, punya ilah sendiri-sendiri. Yahweh mengasihi umatnya, dan ketika umatnya diganggu, disakiti, dibuat menderita oleh bangsa-bangsa lain, Yahweh tidak tinggal diam. Ingat lagi di kitab Nahum bab 1, mulai dari ayat 2 sampai dengan ayat 8, kita menemukan, kita melihat Allah yang begitu dahsyat itu akan membalas, ya, menghukum bangsa yang sudah membuat umatnya menderita. Tapi di sisi yang lain, Allah yang begitu dahsyat itu begitu mengasihi umatnya dan melindungi umatnya. Jangan lupa kalau membaca Nahum bab 1, ini bisa mulai dulu ayat 3 sampai dengan ayat 5. Lihat dulu gambaran tentang Allah yang bisa dikatakan dahsyat itu. Kemudian yang kedua, perhatikan sikapnya terhadap musuh Israel. Dan berikutnya, perhatikan sikap Tuhan kepada orang Israel, kepada umatnya. Ya. Nah, mengikuti atau memperhatikan latar belakang sejarah nubuat Nahum, maka kita tidak pernah boleh lupa tentang kota Niniwe, tentang kerajaan Asyur. Kerajaan inilah yang sudah mengalahkan umat Allah, yang sudah menghancurkan kerajaan Israel, dan sudah menundukkan kerajaan Yehuda. Kemudian, ya, ada yang perlu diperhatikan karena muncul pertanyaan begini. Kan waktu itu yang mengundang Asyur itu kan orang Yehuda. Kenapa Nahum yang orang Yehuda sekarang malah mengecam Asyur? Nah, yang kita perlu perhatikan, yang punya urusan politik minta bantuan kepada Asyur itu adalah raja. Rajanya. Umatnya itu ada kaitan sebenarnya dengan soal itu. Sebagai umat Allah, orang Yehuda dan orang Israel tetap satu umat, satu saudara. Percaya kepada Allah yang sama. Yang bertanggung jawab mendatangkan Asyur itu raja, bukan rakyat. Nah, kemudian sekarang kita akan melihat, ini kitab Nahum, Bapak Ibu silahkan persiapkan, bab 1, mulai dari ayat 9. Kita nanti bicara agak panjang lebar sampai di bab 3 ya. Nahum mulai dari bab 1 ayat 9. Ini perikopnya berhenti di bab 2 ayat 2. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan dulu bab 2 ayat 1 sampai dengan 2. Pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Nah, 2 ayat ini Bapak Ibu yang menjadi materi untuk bulan Kitab Suci pertemuan kedua. Tapi kalau kita hanya memperhatikan 2 ayat ini, ya jaminannya adalah kebingungan.
Nah, supaya nggak bingung, supaya lebih terang dan kita bisa memahaminya lebih baik, maka kita harus membacanya mulai dari bab 1 ayat 9. Nah, perikopnya Bapak Ibu bisa dikatakan juga ya perlu perhatian khusus. Jadi Tuhan ini ketika bicara atau Nabi ketika berbicara ini seperti bolak-balik kadang bicara tentang Niniwe atau Asyur, tapi nanti bicara juga tentang Yehuda gitu. Dan kita perlu memperhatikan nggak cukup baca sekali yang ini. Baik, Bapak Ibu silahkan menyiapkan teksnya. Kalau sudah, silahkan menyimak teksnya ya. Mulai dari bab 1 ayat 9. Apakah maksudmu menentang Yahweh? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali, sebab mereka pun akan lenyap. Seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang-orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan? Orang yang memberi nasihat dursila? Beginilah firman Yahweh. Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang, terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang, aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Terhadap engkau, inilah perintah Yahweh. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Bayarlah nazarmu, sebab tidak akan ada lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah melenyapkan, ia telah dilenyapkan sama sekali. Pembongkar maju terhadap engkau. Adakanlah penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh, Yahweh memuliakan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita amati dulu satu-satu ya, satu ayat demi satu ayat. Kalimat ini untuk siapa, kalimat ini tentang siapa, gitu ya. Nah, yang kita perlu perhatikan, Bapak Ibu lihat dulu ke ayat 15. Perhatikan kalimat rayakanlah hari rayamu hai Yehuda. Kemudian lihat bab 2 ayat 2. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Nah, catatan dulu Bapak Ibu, kalau melihat di bab 2 ayat 2 ya, memulihkan kebanggaan Yakub seperti memulihkan kebanggaan Israel. Bapak Ibu perhatikan, ingat lagi pasangan kerajaan Israel itu kan Yehuda kan ya. Jadi nama Yakub yang di bab 2 ayat 2 baris pertama itu menunjuk kepada Yehuda. Nah, untuk membuktikannya, Bapak Ibu, Nahumnya diberi tanda dulu. Silahkan ke kitab Nabi Yesaya bab 43. Kuncinya di depan di sana. Yesaya 43. Lihat ke ayat 1.
Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Yahweh, yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Kemudian bab 44 ya, ayat 1, masih Yesaya. Yesaya 44, lihat ke ayat 1. Oh, bukan saya, ya 1. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Nah, Yakub dipasangkan dengan Israel, padahal kalau bicara tentang sejarah, Israel itu adalah pasangan Yehuda. Jadi nama Yakub yang muncul di kitab Nahum tadi menunjuk pada Yehuda. Dan Bapak Ibu, hal yang sama nanti bisa ditemukan di kitab Mika. Nah, kembali ke kitab Nahum ya. Yang disebut di ayat ini, di perikop ini ya, itu hanya Yehuda dan Israel yang disebut. Tetapi kemudian sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 14. Ayat ke-14. Jadi Nahum bab 1 ayat 14. Terhadap engkau inilah perintah Yahweh. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah ilahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Orang Yehuda, orang Israel itu nggak mengenal istilah ini rumah ilahmu lalu patung pahatan, karena Yahweh nggak pernah diwujudkan dalam rupa patung. Orang Yehuda nggak kenal itu. Nah, sementara itu kerajaan ya Israel yang utara kan sudah nggak ada. Kalau memperhatikan ayat 14, tidak akan lagi keturunan dengan namamu, dari rumah ilahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Ini cocok nggak kalau bicara tentang kerajaan Yehuda? Nyambung nggak kalau firman di ayat 14 ini untuk Yehuda? Hmm? Kenapa? Masih belum paham. Mas, ya, itu yang saya perlukan. Jadi begini. Sekarang lihat dulu ya. Dalam perikop ini ya hanya ada dua nama. Yakub itu sama dengan Yehuda dan Israel. Hanya ada dua nama. Yehuda dan Israel, begitu ya. Kemudian kerajaan Israel sudah nggak ada lagi. Yang tinggal hanya kerajaan Yehuda. Tuhan berfirman di ayat 14. Aku akan melenyapkan patung dewamu. Aku akan melenyapkan patung tuangan, patung ilahmu. Firman ini cocok enggak untuk orang Yehuda? Tidak cocok. Di Yehuda itu hanya ada bait Allah. Main Dan di terus bait Allah tidak ada patung ilah. ganti bajunya. Ya. Jadi ayat 14 Ganti ini bajunya. tidak cocok untuk orang Yehuda. Tunggu dulu, yang ini tolong diperhatikan dan dipahami dulu. Kalau belum paham, bilang saja belum paham, tidak apa-apa. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ya. Nah, ada pihak yang tidak disebut di perikop ini, tapi dalam keseluruhan kitab ini Tuhan bicara tentang Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur yang sudah mengalahkan kerajaan Israel, yang sudah menaklukkan Yehuda. Kemudian sekarang kalau kita memperhatikan ayat 14, maka firman ini cocoknya bukan untuk orang Yehuda,
tetapi untuk orang Asyur. Dan Tuhan mengatakan, aku akan melenyapkan patung dewa-dewamu yang kamu simpan di rumah, di kuilnya gitu. Kalau begitu, sekarang begini, dalam perikop ini Bapak Ibu, Tuhan berbicara tentang Niniwe atau Asyur dan tentang Yehuda. Sampai di sini bisa dipahami? Sekarang kita akan lihat lebih lanjut. Sekarang lihat ke ayat 9. Ayat 9 ya. Apakah maksudmu menentang Yahweh? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Firman ini cocoknya tentang Niniwe atau Yehuda. Niniwe. Niniwe. Kalau menemukan kesengsaraan tidak akan timbul dua kali, ini nyambung dengan kalimat sebelumnya ya. Ia akan menghabisi sama sekali. Kalau Asyur sudah dihabisi, dia tidak akan sengsara lagi. Wong sudah musnah kok. Nah, kemudian lihat ayat 10. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin dimakan habis seperti jerami kering. Ini cocoknya untuk Asyur atau Yehuda. Ilustrasinya, Bapak Ibu bayangkan duri berjalin-jalin, kering, terbakar. Lalu gambarannya lagi seperti jerami kering terbakar. Nah, kalimat ini cocoknya untuk Niniwe atau untuk Yerusalem, untuk Asyur atau untuk Yehuda gitu. Niniwe. Untuk Niniwe. Tapi sekarang coba lihat ya. Ayat 13. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Engkaunya siapa? Yehuda. Yehuda. Begitu maksudnya. Jadi firman ini bicara tentang Niniwe, bicara tentang Yehuda, tapi enggak urut. Dan kita perlu memperhatikan yang seperti ini. Kalau enggak, nanti sulit memahami perikop ini. Nah, sekarang baru kita akan lihat keseluruhan perikop ini. Yang harus diingat lagi, Asyur sudah menghancurkan Israel dan sudah menaklukkan Yehuda. Sehingga ingat lagi, Yehuda harus membayar upeti kepada Asyur. Masih ingat itu kan ya? Jadi karena sudah menjadi taklukan Asyur, Yehuda harus bayar upeti. Itu berarti, yaitu waktu itu ditanyakan Bu Valena kan, harus kirim emas, kirim perak, kirim barang-barang berharga ke Asyur. Dan Raja Yehuda harus mengumpulkan begitu banyak perhiasan, emas, perak untuk dikirimkan ke Asyur. Dan ini merusak ekonomi Yehuda. Dan kalau Asyur itu sudah menaklukkan Yehuda, Bapak Ibu, Asyur menempatkan pasukan pendudukan enggak di Yehuda? Pastinya. Pastinya. Lalu dalam situasi yang seperti ini, bagaimana nasib pasukan Yehuda? Gambarannya pasti jelek sekali gitu ya. Yehuda punya pasukan tapi nggak berdaya karena kalah sama pasukan pendudukan Asyur. Seperti Satpol PP. Jadi nggak ada dayanya. Jadi Yehuda sebagai kerajaan itu kalau pakai bahasa sekarang ya nggak punya harga diri gitu. Nggak punya harga diri. Punya pasukan, pasukannya nggak berdaya. Punya penghasilan secara ekonomis, hasilnya diserahkan ke Asyur. Ini kalau sudah dikuasai kerajaan lain, kayak gini nasibnya.
Dan ini yang dialami oleh Yehuda. Nah, ingat, ketika umatnya menghadapi situasi yang seperti ini, Yahweh Allah Israel tidak tinggal diam. Dia akan ambil tindakan. Dan tindakannya, kalau terhadap Asyur, Tuhan akan melakukan yang seperti ini. Terhadap umatnya, Tuhan akan melakukan yang berbeda. Gitu. Nah, kita perlu lihat yang seperti ini. Sekarang, ke ayat 9 dan seterusnya. Ya, apakah maksudmu menentang Yahweh? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Kepada Asyur, ini dikatakan, kenapa? Maksudmu apa? Menentang Yahweh. Kalau di kitab Nabi Yesaya yang di bab 10 itu sudah dikatakan, Tuhan menggunakan Asyur untuk menghukum umatnya. Masih ingat apa enggak? Gampang saja, kalau nggak ingat buka lagi, cuman itu caranya, nggak ada cara lain kok. Yesaya bab 10. Yahweh menggunakan Asyur untuk menghukum Israel, menghukum umatnya. Tapi niat Asyur itu justru mau membinasakan. Atau mendingan kita buka lagi supaya lebih terang. Yesaya bab 10. Yesaya 10, lihat dulu ke ayat 5. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku, yang menjadi tongkat amarah. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad. Aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku, untuk melakukan perampasan dan penjarahan, untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya, dan tidak demikian rancangan hatinya, melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Dan kalau diperhatikan dengan membaca kitab Nahum, apa maksudmu menentang Tuhan? Nyambung kan? Tuhan menghendaki mereka menjadi alat untuk menghukum, tapi mereka punya niat untuk memusnahkan, melenyapkan bangsa-bangsa. Dan apa yang akan dilakukan Tuhan? Tuhan akan menghabisi Asyur sama sekali. Cukup sekali itu mereka menderita, dan setelah itu mereka tidak akan menderita lagi. Mereka tidak akan sengsara lagi. Kenapa? Musnah mereka. Kemudian, lihat sekarang, karena masih memperhatikan Yesaya ya, Bapak Ibu lihat ke ayat 11. Nahum bab 1 ayat 11. Karena Bapak Ibu saya tampaknya mungkin berasa saya menjelaskannya bolak-balik, nanti saya akan review ya. Tapi sekarang kita memang harus bolak-balik. Kalau enggak informasi kita kurang. Di bab 1 ayat 11. Bukankah daripadamu muncul orang-orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan? Orang yang memberi nasihat dursila? Nah, sekarang lihat ke Yesaya 10 ayat 8. Yesaya 10 ayat 8. Nasihat dursila. Sebab ia berkata, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? Bukankah Kalno sama halnya seperti Karkemis? Atau bukankah Hamat seperti Arpad? Atau Samaria seperti Damsyik? Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala. Padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya. Nasihat jahatnya tampak atau enggak?
nasihat Dursila. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan? Orang yang memberi nasihat Dursila. Nah, kalau di kitab Nabi Yesaya tadi, rancangan jahatnya kan kelihatan di ayat 10. Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan berhala. 11, masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya. Jadi, kerajaan-kerajaan lain yang berhalanya banyak itu loh bisa dihancurkan oleh Asyur. Apalagi cuma Yehuda, cuma Yerusalem yang patung berhalanya cuma sedikit. Itu rancangan jahat, itu nasihat Dursila. Jadi sekarang balik lagi ke Nahum ya. Bab 1, sekarang lihat ayat 3 sampai dengan 9. Nahum menyatakan begini, kerajaan Asyur ya, itu sudah merancang kejahatan, mereka begitu sombongnya dan berniat untuk mengalahkan Yehuda. Mereka punya niat itu. Mereka memang tidak menghancurkan Yehuda ya, tetapi secara militer, secara ekonomi mereka berhasil menundukkan Yehuda. Secara ekonomi, Yehuda harus bayar upeti. Ini beban ekonomi yang sangat berat. Secara militer, pasukan mereka tidak berdaya. Nah, terhadap orang-orang Niniwe, Tuhan mengatakan, Aku akan menghabisi mereka sama sekali. Dan gambaran penghancuran Niniwe itu, penghancuran Asyur, itu seperti duri-duri kering yang dibakar. Seperti jerami kering yang dibakar. Mereka, Asyur, akan dihabisi sama sekali. Nah, kita sekarang lihat ke ayat 12. Beginilah firman Yahweh. Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang, terbabat dan mati binasa. Nah, Bapak Ibu, melihat konteks sejarah, ayat 12 jelas kan ya, ini bicara tentang Niniwe. Jumlah pasukan mereka besar sekali. Pasukan mereka kuat sekali. Tetapi, Bapak Ibu ingat, kalau Tuhan sudah murka kayak apa? Ingat di Nahum bab 1, mulai ayat 3 sampai dengan 8. Kalau Tuhan sudah membentak, kalau Tuhan sudah menghardik, laut jadi kering. Masih ingat itu? Boleh diperiksa lagi di bab 1, ya, ayat 4. Bab 1, ayat 4 itu loh. Ya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya. Segala sungai dijadikannya kering. Lalu lihat juga ayat 5. Gunung-gunung gemetar terhadap dia dan bukit-bukit mencair. Kalau Tuhan sudah mengatakan, aku akan menghabisi Asyur, aku akan menghancurkan Niniwe, itu bukan perkara besar untuk Tuhan. Kenapa? Laut dibentak aja kering. Asyur itu bukan soal serius gitu ya. Bahkan bukan masalah untuk Tuhan. Kalau Tuhan mau menghancurkannya. Kemudian masih di ayat 12. Kalau ini. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Nah, kalau kalimat ini untuk siapa? Sekalipun aku telah merendahkan engkau, aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Yehuda.
Ini untuk Yehuda. Kapan Tuhan merendahkan Yehuda? Balik lagi ke Yesaya bab 10 tadi. Tuhan pernah menggunakan Asyur untuk menghukum Yehuda. Sehingga Yehuda dijarah, Yehuda dirampas, Yehuda harus bayar upeti. Tuhan pernah merendahkan Yehuda. Kalau ditanya sebabnya apa, jawabannya cuma satu, karena Yehuda sudah berlaku jahat kepada Tuhan. Hanya itu. Tetapi Tuhan mengatakan, aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Nah, apa yang akan dilakukan Tuhan? Tuhan tidak akan menyerahkan Yehuda ke tangan Asyur. Nanti ada soal lain ya berkaitan dengan ini di kitab Habakuk. Tapi itu tunggu dulu. Kita membaca apa yang ada di dalam teks ini. Tuhan mengatakan, ya tidak akan merendahkan umatnya lagi. Nah, lanjut ayat 13. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Nah, sekarang Bapak Ibu tahu gandar enggak? Ya, kalau masih ada ya yang berdagang memakai pikulan. Jadi ada apa namanya ya, entah batang bambu, entah kayu yang ditaruh di pundak, lalu di belakang ada beban, di depan ada beban itu. Nah, itu gandar. Dan Bapak Ibu begini, kalau melihat orang jual apa kalau pakai kayak alat seperti itu? Masih ada nggak orang jualan pakai itu? Ada. Jual buah ada, jual tape singkong ada. Saya pernah nyoba, ada yang ngangkat apel pakai itu, kalau jalan kelihatannya mereka enak sekali gitu ya. Kue putu. Kue putu ya. Jadi kalau jalan kelihatannya mereka nyaman sekali ngangkat itu ya. Coba sekali waktu angkat, ternyata berat. Nah, sekarang begini, gambaran untuk beban yang ditimpakan, yang ditaruh Asyur pada orang Yehuda, digambarkan seperti itu. Jadi ingat tadi tentang upeti tadi ya, tentang Asyur yang sudah memaksa orang Yehuda bayar upeti. Itu seperti beban yang sangat berat. Dan beban itu di sini digambarkan seperti gandar dengan ya bebannya. Dan Tuhan mengatakan apa? Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau. Terus aku akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Kalau belenggu itu apa? Borgol. Kemudian kalau borgol udah modern ya, kalau yang kuno ngikatnya nggak pakai borgol. Tali tambang. Tali tambang. Bapak Ibu pernah Pasung. pakai tali tambang? Gadung. Kalau bahasa Tali Jawanya tambang dan dadung. gadung sama. Kalau orang sudah diikat pakai tali yang seperti itu, besar, kuat, orang nggak akan bisa ngapa-ngapain. Nah, gambaran ketika Yehuda dikuasai Asyur, ya kayak gini, seperti orang yang diikat dengan tali sangat kuat, nggak bebas, nggak bisa bergerak. Seperti itulah situasi ketika Yehuda dijajah Asyur. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan mematahkan gandarnya, aku akan memutuskan belenggu-belenggu yang digunakan Asyur untuk mengikat kamu. Nah, berikutnya. Sekarang ke ayat 14. Terhadap engkau, inilah perintah Yahweh. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu.
dari rumah Allahmu. Aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan, sebab engkau hina. Nah, sekarang ayat 14 ya. Engkaunya ini siapa? Pilihannya cuma Asyur atau Yehuda. Cuman itu pilihannya. Dan kita sudah melihat ini pasti bicara tentang Asyur. Kenapa? Karena ada patung berhala, patung tuangan yang dikatakan ada di rumah dewamu, di rumah berhalamu. Apa yang dikatakan Tuhan? Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Maksudnya, kalau Tuhan sudah menghabisi Asyur, nggak ada keturunan lagi yang akan menyandang gelar orang Asyur, orang Niniwe gitu. Karena Asyurnya sudah nggak ada, Niniwenya sudah habis. Dari rumah Allahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, ini kepercayaan kuno ya. Ingat setiap bangsa punya dewa, punya ilah sendiri. Kalau orang Israel berperang melawan bangsa-bangsa lain, itu berarti Yahweh berperang lawan dewa-dewi mereka. Nah, kalau begitu kuil berhala, tempat disimpannya patung dewa-dewa, itu menjadi pusat kekuatan. Kalau suatu bangsa akan menyerang bangsa yang lain, pada saatnya pasti mereka akan mencari kuil-kuil berhala mereka untuk dihancurkan. Bapak Ibu, ingat lagi yang di Yesaya tadi. Kerajaan-kerajaan lain itu loh, dewa, patung dewanya banyak. Itu aja dihancurkan oleh Asyur. Apalagi Yehuda yang patung dewanya sedikit. Padahal Yehuda nggak punya patung dewa. Keberadaan kuil dengan berhala-berhalanya itu dipandang sebagai sumber kekuatan suatu bangsa. Dan Tuhan mengatakan, aku akan melenyapkan patung pahatan, patung tuanganmu dari rumah berhalamu. Nah, kemudian berikutnya, kuburmu telah kusediakan sebab engkau hina. Kalau kubur udah disiapin itu maksudnya apa? Ibarat seorang manusia gitu ya. Tuhan akan segera menjatuhkan hukuman mati kepada Asyur. Dan bisa dikatakan Asyur pasti mati. Maka kubur sudah disediakan. Penghukuman yang akan dilakukan oleh Tuhan itu akan segera terjadi. Sekarang ke ayat 15. Beda lagi ini. Lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Bayarlah nazarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Nah, sekarang sudah pasti ini Bapak Ibu ya, kalau ayat 15 ini bicara untuk kepada orang Yehuda ya. Sekarang Bapak Ibu silahkan membayangkan Bapak Ibu ada di wilayah Yehuda. Ada di wilayah Yehuda ya. Lalu Bapak Ibu melihat di atas pegunungan Yehuda itu orang yang berjalan membawa berita. Bentara, utusan, orang-orang yang disuruh untuk menyampaikan kabar. Nggak usah bertanya, kan bisa lewat WA grup saja, cepat gitu ya. Utusan itu punya peran penting karena harus menyampaikan kabar kepada orang Yehuda. Kabarnya apa? Orang Yehuda itu diminta untuk merayakan hari raya, untuk membayarkan nazar. Merayakan hari raya. Oh, berarti sebelumnya ketika mereka dikuasai oleh Asyur, mereka tidak merayakan hari raya mereka sendiri.
Memang di zaman Ahaz, Bapak Ibu nanti boleh periksa lagi kisah mengenai Ahaz ya, yang di 2 Raja 16. Ahaz itu sampai membuat mezbah untuk menyembah dewa-dewi Asyur. Kalau rajanya sudah berbuat seperti itu, ya sudah, seluruh rakyatnya nggak bisa dengan bebas menyembah Yahweh Allah mereka. Rupanya selama itu ya mereka tidak bisa merayakan hari-hari raya mereka. Tapi sekarang utusan ini datang dan mengatakan, rayakan hari rayamu. Kamu sudah pernah berjanji kepada Tuhan untuk mempersembahkan korban. Lakukan sekarang. Ini kalimat penuhi atau bayar nazarmu. Selama ini kamu nggak bisa mempersembahkan korban kepada Yahweh karena kebebasanmu sebagai umat Yahweh sudah dibatasi oleh Asyur. Sekarang kamu bebas melakukan itu. Kamu bisa melakukan itu. Mengapa? Kalimat berikutnya, tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Asyur yang disebut sebagai orang dursila sudah dikalahkan oleh Tuhan. Asyur tidak akan menyerang lagi, maka mereka akan bisa bebas beribadah kepada Yahweh. Nah, Bapak Ibu, balik lagi ke 15 kalimat yang pertama itu. Di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Damai sejahteranya mana? Asyur sudah dikalahkan, kamu bisa beribadah kepada Tuhan lagi. Ini damai. Kemudian sekarang masalah muncul ketika kita membaca bab 2 ayat 1. Pembongkar maju terhadap engkau, adakanlah penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Bapak Ibu, ini bicara kepada Yehuda atau Asyur. Ini pendapat bisa berbeda, saya tidak memungkiri pendapat bisa berbeda. Ada yang mengatakan ini bicara kepada Yehuda. Kalau berbicara kepada Yehuda, berarti Asyur akan menyerang Yehuda. Lalu Asyur akan dikalahkan di Yehuda. Kalau begitu pemahamannya. Yehuda disuruh bersiap, Asyur akan datang ini. Dan aku akan menghabisi Asyur di Yehuda, kalau begitu kan. Tetapi ini Bapak Ibu, waktu kecil ya, bukan sekarang, pernah duel enggak? Waktu kecil pernah duel enggak? Duel sebagai anak kecil loh ya, ini enggak ngomong soal pembunuhan enggak. Waktu itu kan belum ada keroyokan kan ya. Belum ada orang mengeroyok. Kalau niatnya berantem, janjian kan ya. Janjiannya di mana dulu kalau ngajak berantem? Lapangan bola, Pak. Lapangan bola. Terus yang lain lagi, kalau kami dulu janjiannya di ini, dekat rel kereta api. Yang Pulang sepi. sekolah ke situ gitu. Ya duel ya berdua, yang lain cuma nonton. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan membayangkan yang seperti ini. Tuhan sudah bicara kepada orang Niniwe, aku akan menghancurkan kamu. Jadi kamu harus siap. Jadi Tuhan bicara kepada orang Niniwe, lihat ya, pembongkar maju terhadap engkau. Jadi kamu adakan penjagaan di benteng. Intai di jalan, ikat pinggangmu teguh-teguh, kumpulkan segala kekuatan. Kenapa? Aku akan datang mengerahkan pasukan musuh untuk menghancurkan kamu. Tuhan minta Asyur atau Niniwe ibu kotanya untuk bersiap menghadapi serangan dari Tuhan. Tuhan akan mengerahkan dua kerajaan lain ya,
Babel dan Media untuk mengalahkan Asyur. Jadi Asyur diminta untuk siap. Nah, itu bab 2 ayat 1. Kemudian lihat sekarang bab 2 ayat 2. Ini yang sebaliknya. Sungguh Yahweh memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Akibat penjajahan Asyur, ya, kebanggaan Yakub sudah rusak. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan menghancurkan Asyur dan akan memulihkan kebanggaanmu, kebanggaan Yehuda. Kalau kita bicara tentang kerajaan, Bapak Ibu, apa yang menjadi kebanggaan sebuah kerajaan? Ada 2 kerajaan, ya. Yang pertama itu militer, yang kedua ekonomi. Kerajaan di zaman kuno tidak bicara tentang pendidikan, ya. Tapi yang akan dianggap harga diri sebuah kerajaan itu ada di dalam militer dan ekonominya. 2 hal ini sudah dihancurkan oleh Asyur, ya. Tetapi Tuhan akan memulihkan. Setelah menghancurkan Asyur, Tuhan akan membuat Yehuda kuat lagi secara militer dan secara ekonomi. Mereka nggak perlu lagi bayar upeti. Mereka akan mengusahakan kesejahteraan bagi diri mereka sendiri. Dan yang lain, mereka tidak lagi tunduk kepada Asyur, sehingga pasukan mereka menjadi pasukan yang bisa dikatakan kuat. Pasukan mereka akan jaya. Ini yang kita lihat, Tuhan akan memulihkan kebanggaan Yakub. Nah, Bapak Ibu, habis ini kita akan lihat bab 3, ya. Kita akan melihat kehancuran Niniwe seperti digambarkan, ya, oleh Nahum dengan bahasa puisi. Tapi sebelumnya, kalau ada yang perlu diklarifikasi, ada yang belum jelas, silahkan disampaikan. Silahkan Pak Ferry. Baik, Bapak Ibu, eh, di kolom chat belum ada pertanyaan, Pak Seto. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung. Apakah ada yang ingin diklarifikasi, diperjelas mungkin dari penjelasan Pak Seto tadi? Kami persilakan Bapak Ibu. Saya Pak Seto. Baik, Jadi silakan Pak. di Nahum bab 2 ayat 1 itu pembongkar itu berarti nanti itu yang dimaksud adalah kerajaan Babel dan Persia itu ya. Ya, Karena itu ditujukan untuk Asyur kan. ya. Konkretnya itu yang akan terjadi. Pembongkar. Nah, ya, saya sampai kedua tetap membongkar. Bapak Ibu, kota-kota di zaman kuno, kota-kota zaman kuno, ya, itu dikelilingi oleh benteng. Kalau di wilayah Palestina, itu kota-kota, termasuk Yerusalem, Samaria, itu ya, didirikan di atas bukit. Didirikan di atas bukit. Nah, Yerusalem biarpun sudah di atas bukit, itu tetap dikelilingi oleh benteng. Kalau kerajaan lain, pasukan dari kerajaan lain mau menguasai suatu kota, entah Yerusalem, entah Samaria, mereka harus membongkar tembok. Mereka menghancurkan gerbang kota, menghancurkan tembok, lalu masuk ke dalam kota. Sesudah kota kalah perang, tembok kota akan diratakan. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak membangun pertahanan lagi. Nah, kemudian kalau di Asyur, kota Niniwe agak beda. Bapak Ibu masih ingat letak kota Niniwe di pinggir sungai kan ya? Bukan di atas bukit. Nah, kota Niniwe juga dikelilingi oleh benteng.
kota Niniwe juga punya gerbang. Kemudian kota Niniwe dikelilingi oleh sungai. Karena ada di dataran rendah untuk keperluan pertahanan, ada sungai yang dibuat mengelilingi kota Niniwe di luar tembok kota. Tujuannya ya untuk mempersulit musuh kalau mau menguasai kota. Tapi sama, kalau mau mengalahkan Niniwe, bentengnya harus dibongkar. Gerbangnya harus dihancurkan dulu, baru orang bisa masuk. Nah, dalam kenyataan, yang membongkar, yang menghancurkan tembok Niniwe, ya Babel dan Media. Begitu, Pak. Iya, saya kira cukup jelas ya Pak Sugeng. Dan Bapak Ibu, Mohon tanya Pak Seto. silakan Pak Suprito. Ya, Pak Seto mohon tanya. Sejarah dari bangsa Israel. Mestinya kan mereka itu belajar dari pengalaman keluar dari Mesir. Mereka dihukum karena menyembah berhala. Nah, tapi setelah itu dalam perjalanannya, kenapa bangsa Israel itu mereka selalu melawan Tuhan, melawan Yahweh. Nah, selalu membuat berhala-berhala, menyembah berhala-berhala. Padahal kan di tengah-tengah bangsa Israel itu banyak pemuka-pemuka agama. Misalkan orang Farisi, mereka kan tahu persis mengenai hal itu. Tapi kenapa kok dalam perjalanannya itu selalu itu ya, menentang Yahweh ya? Ya, ini Bapak bertanya tentang orang Israel atau tentang Bapak sendiri? Tentang bangsa Israel ini. Ya, maksudnya begini, nanti kita bisa bercermin ya, kita bisa berpikir bersama. Bapak pernah nggak mengatakan Tuhan ada di hatiku? Bapak pernah nggak ketika mengikuti Ekaristi, Tuhan ada bersama dengan aku, Tuhan hadir dalam diriku? Lupa apa enggak pernah janji untuk tidak berdosa lagi? Ya, pertanyaannya baru sekarang. Bapak, kapan terakhir Bapak berdosa? Udah lama sekali. Itu sejak pandemi itu saya sudah jarang berdosa gitu. Itu yang saya maksudkan, Bapak Ibu, begini. Ketika kita melihat pengalaman orang Israel, itu kita bisa jadi seperti bercermin. Apa yang dialami oleh orang Israel, jangan-jangan juga saya alami. Baik, sekarang kalau berbicara tentang kenapa orang Israel berlaku seperti itu. Sudah mengalami begini, jangankan masa sesudah mereka masuk Kanaan. Ketika mereka dibebaskan dari Mesir, baru berapa hari masuk padang gurun, mereka udah nyesel. Mereka udah berontak kepada Tuhan. Ngapain Tuhan membawa kami keluar dari sini? Emangnya Tuhan mau membunuh kami? Kalau cuma membunuh kami, ngapain harus dibawa ke padang gurun? Boleh diperiksa Keluaran bab 17. Setelah mereka sampai di Sinai, mereka berjanji kepada Tuhan, segala firman Tuhan akan kami laksanakan. Kamu umatku, aku Allahmu. Dan ini firmanku. Nah, Israel mengatakan segala firman yang diperintahkan Tuhan akan kami laksanakan. Mereka masih di Sinai. Sudah buat berhala. Patung anak lembu itu. Nah, kalau di dalam perjanjian lama seringkali yang muncul adalah kata tegar tengkuk. Tengkuknya, mana tengkuk itu? Mana? Tengkuknya, wah itu Bapak Ibu bayangkan tengkuknya nggak bisa digerakkan. Tengkuknya nggak bisa digunakan untuk noleh. Yang lain lagi kiasannya adalah kepala mereka lebih keras daripada intan.
Kalau bagus kalau diomongin ya, kepala mereka seperti intan. Itu bukan kalimat memuji. Kalau di sini cuma kepala batu. Dari semua batu mana yang paling keras? Intan. Nah, kepalanya seperti intan, itu artinya kepala mereka keras sekali. Nah, itu yang terjadi dalam orang Israel, dan kemudian gambarannya seperti itu. Mengapa? Kalau belajar, misalnya ya, saya ambil contoh belajar dari Ahaz yang dijumpai oleh Nabi Yesaya. Gambarannya itu begini, kalau Tuhan menolong, itu kelihatan apa enggak? Seringkali Tuhan tidak menunjukkan. Ini loh rencananya tanggal sekian, bulan sekian aku akan lakukan ini. Lu kelihatan Tuhan datang jelas, tampak. Tapi bantuan dari kerajaan Asyur, nah kita ngomong Yesaya, itu lebih jelas, lebih tampak. Sudah jelas nanti Tuhan Asyur akan kirim pasukan. Nah, Bapak Ibu amati hal yang sama. Pertolongan Tuhan diharapkan, tetapi bagaimana Tuhan menolong, kapan Tuhan menolong, enggak tahu kita. Ada orang-orang yang kemudian mencari pertolongan yang dikatakan lebih terang, lebih jelas, lebih meyakinkan. Nah, itu contoh mengapa ya orang Israel berlaku seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami, Pak? Ya. Ya, nanti ada contoh yang lain kalau diperlukan nanti saya akan sampaikan. Pas itu Ya. Yakub ini adakah anak kepada Ishak? Ya, Yakub itu anak Ishak. Belum mati lagi ya, belum meninggal. Kalau itu begini, Ibu sekarang tolong buka teks ya. Ibu buka kitab Kejadian bab 27. Itu ada di situ ada kisah tentang Esau dan Yakub kan ya. Ishak punya dua anak namanya Esau dan Yakub. Dah. Kemudian sekarang buka kitab Kejadian bab 32. Kejadian 32. Cari perikop ayat-ayat yang berbicara tentang Yakub bergumul dengan Allah. Ayat berapa? 22. Nah, cari kalimat. Namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Dah. Jadi ada nama Yakub, itu anak Ishak. Setelah bergumul dengan Yahweh, maka namanya diganti Israel. Nah, kalau dalam Alkitab yang lama, Bapak Ibu pernah nggak mendengar istilah Bani Israel? Kata Bani Israel itu bukan bangsa Israel, bukan. Bani itu kata jamak, artinya anak-anak. Kalau satu, ben. Kalau banyak jadi banim. Jadilah ada kata Bani itu anak-anak Israel. Jadi berikutnya, kalau mendengar kata Bani Israel, kita ketemu itu anak-anak Israel. Lalu ada bangsa Israel. Keturunan Yakub lama-kelamaan jadi banyak sekali, nggak layak disebut keluarga lagi. Mereka jadi bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu kemudian di zaman Saul, Daud, Salomo mendirikan kerajaan, maka kerajaannya disebut Israel.
Setelah Salomo meninggal, 10 suku dari 12 yang tinggal di wilayah utara memisahkan diri dan membentuk kerajaan namanya Israel. Ya. Kalau di kitab nabi-nabi, Nahum, Yesaya, Mika, yang ada kan kerajaan Israel dan Yehuda, gitu kan ya. Israel dan Yehuda, Israel dan Yehuda. Loh, kok di kitab Yesaya, Nahum, Mika, kok sebutannya Israel dan Yakub, Israel dan Yakub? Nah, nama Yakub di kitab nabi-nabi digunakan untuk menyebut kerajaan Yehuda. Nah, begitu maksudnya. Bukan Yakubnya kok masih hidup. Gitu. Karena Yakub itu hidupnya, tunggu, kalau bicara tahun, berarti itu abad ke-14 sebelum Masehi. Yakub itu 14 sebelum Masehi, bisa 14 sebelum Masehi, atau bahkan sebelumnya. Tapi kitab Nahum itu abad ke-7 sebelum Masehi. Jadi jangka waktunya jauh antara seorang bernama Yakub, ya, kemudian sebuah kerajaan yang dikasih nama Yakub. Begitu. Ya, saya kira jelas ya, Ibu Valena. Pak Seto, ini dari Pak Sukendar lagi, ini di kolom chat ada pernyataan bahwa di buku BKSN nasional yang sudah dibagikan, maksudnya buku nasional ya Pak Seto, bukannya. Ini dikatakan di pertemuan kedua yang tadi ditanyakan mengenai pendobrak itu adalah Niniwe atau Asyur yang maju menyerang Yehuda. Itu sepertinya agak berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Seto tadi. Itu bagaimana ya? Iya, tadi saya sudah menyampaikan ada 2 kemungkinan kan ya. Ya. Kemungkinan yang pertama, ini ayat 1 itu bicara kepada orang Yehuda. Nah, kalau bicara kepada orang Yehuda, pembongkar maju terhadap engkau, Yehuda. Jadi pembongkarnya datang ke Yehuda kan? Kalau pembongkarnya maju ke Yehuda dan pembongkarnya itu adalah Niniwe, berarti pasukan Niniwe datang ke Yehuda. Begitu kan? Nah, kemudian adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan. Kirim pengintai, kirim mata-mata untuk mengamati mengikuti pergerakan pasukan yang sedang menuju Yehuda. Kalau begitu nanti Niniwe akan pasukan Asyur akan dihancurkan di Yehuda. Tapi kemudian yang seperti itu, penghancuran kerajaan pasukan Asyur di Yehuda itu tidak kita temukan. Maka kemudian begini, saya termasuk yang setuju dengan pendapat engkaunya itu Niniwe. Seperti yang saya sampaikan tadi, Tuhan nyuruh Niniwe bersiap. Aku akan menghancurkan kalian. Seperti orang yang nantang duel tadi itu. Nah, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, orang bisa berpendapat, orang bisa beda pendapat, enggak masalah. Tetapi yang menjadi penting adalah Bapak Ibu mengerti mengapa ada pendapat ini dan pendapat ini. Begitu, Pak. Jadi kalau bicara tentang ilmu tafsir gitu ya, orang bisa beda pendapat, tapi yang menjadi penting adalah dasar untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu memang beda. Tapi saya ajak Bapak Ibu untuk melihat semuanya. Jadi kalau harus berbicara, jangan bilang kata Pak Seto begini, begini, begini. Nah itu kalau Bapak Ibu ngomong kayak gitu, ya, lalu ada saya di situ, saya akan pura-pura nggak kenal pasti. Jadi ngomong nggak berargumentasi, nggak menjelaskan, tapi langsung sebut nama orang yang ngomong. Jadi ini saya sampaikan beda pendapatnya begini gitu ya. Tapi sayangnya Bapak Ibu kalau yang di bahan Bapak Ibu mendapatkan Pak Skendar dapat argumentasinya apa enggak? Nggak ada, Pak. Cuman disebutkan dalam kurung aja, pendobrak itu Niniwe, Ya. Asyur.
Coba kalau dilihat secara menyeluruh, satu ayat itu aja, ayat 20, ayat 1 tadi. Kita kan Bapak bisa memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan. Maka saya ajak Bapak Ibu mulai dari bab 1 ayat 9. Karena persis di situ mulainya. Dan di situ juga kita perlu meneliti satu ayat demi satu ayat firman ini tentang siapa tadi. Jadi begitu Pak ya. Ya, terima kasih Pak Seto, sudah semakin jelas apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Sukendar tadi. Kalau Bapak Ibu, saya akan membagikan bahan pertemuan BKSN yang sudah disusun oleh Pak Seto yang menurut saya jauh lebih ringkas, lebih gampang dipahami dalam nanti melaksanakan pertemuan-pertemuan BKSN di lingkungan maupun komunitas. Mungkin nanti Pak Seto di bagian akhir bisa sedikit menjelaskan atau menegaskan itu ya Pak Seto ya. Ya, bisa. Ya, saya kira itu sudah akan dilanjut Pak Seto karena Ya. tidak ada lagi pertanyaan. Nah, sambil itu di download atau diapakan Pak? Jadi bahan PDF-nya tolong Bapak Ibu ini simpan dan nanti dibuka kalau diperlukan, saya akan sampaikan keterangan ya. Baik, sekarang ke Nahum bab 3. Nahum bab 3. Sekarang lihat ke ayat 5. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Yahweh semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Ini kalau di kelas ada yang berani praktek enggak? Diperagakan gitu ya. Itu di zaman Pandawa dulu dilakukan, tapi untung kainnya Drupadi panjang kan ya. Menghukum perempuan dengan cara mempermalukan, dengan cara menelanjangi. Ini ya model hukuman orang di zaman kuno begitu. Kalau menghina, menghukum perempuan begitu caranya. Ini bukan memberi ide ya, tapi saya ajak Bapak Ibu lihat. Kayak gini yang akan dilakukan Tuhan kepada Asyur. Aku akan menjadi lawanmu. Aku akan mempermalukan kamu. Udah, habis itu coba lihat ke ayat 6. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu. Akan menghina engkau dan membuat engkau menjadi tontonan. Tuhan akan mempermalukan Niniwe. Kerajaan yang kuat, yang besar itu akan kalah. Nah, kemudian sekarang begini. Lihat ke bab 2, mulai dari ayat 3 ya. Perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kirmizi, kereta berkilat-kilat seperti api suluh, pada hari ia melengkapinya, dan kuda-kuda penuh gelisah. Ada yang tahu nggak? Itu kuda kalau gelisah wajahnya gimana? Terus, kereta melaju galak di jalan, kejar mengejar di lapangan, kelihatannya seperti suluh, berpacu seperti kilat. Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan. Mereka tersandung, jatuh di waktu berjalan maju. Mereka berlari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. Pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka, dan istana menjadi gempar.
Permaisuri dibawa keluar dan ditelanjangi, dan dayang-dayangnya mengerang, mengaduh seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada. Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berhenti, teriak orang. Tetapi tidak ada yang berpaling. Jarahlah perak, jarahlah emas. Sebab tiada berkesudahan persediaan harta benda. Kelimpahan segala barang yang berlimpah-limpah. Nah, ayat 13. Lihat. Aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap. Pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Lihat, Bapak Ibu yang saya maksudkan, dengan gaya puisi, ini Nabi memberikan gambaran tentang perangnya ya. Balik dulu ke ayat 3. Perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian girmisi, kereta berkilat-kilat seperti suluh. Ya. Mereka melaju dengan galak, kejar-mengejar di lapangan. Terus ayat 5, pasukan istimewa dikerahkan. Pasukan musuh datang, lalu pasukan Asyur keluar dari kota Niniwe. Ini kerajaan besar, pasukannya rapi, kendaraan perangnya lengkap, kuda-kudanya terlatih. Tapi lihat ayat 5, mereka tersandung dan jatuh waktu berjalan maju. Habis itu, mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota. Maksudnya apa? Setelah mereka mau menyambut musuh, ternyata mereka nggak sanggup, mereka malah jatuh, mereka berlari, balik masuk ke dalam kota. Balik ke arah tembok kota. Sementara itu, lihat, musuh sudah menegakkan alat pendobrak untuk mendobrak gerbang, untuk menghancurkan tembok kota. Pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka. Pertahanan Niniwe hancur. Pintu-pintu yang berfungsi sebagai jembatan di sungai yang mengelilingi kota sudah terbuka. Pasukan musuh bisa berjalan masuk ke dalam kota. Istana jadi gempar, dan yang jadi korban itu adalah permaisuri. Permaisuri dari Asyur sudah dipermalukan. Terus ayat 8, Niniwe seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Orang-orang penduduk kota Niniwe itu ketika pasukan musuh masuk ke dalam kota, mereka berusaha menyelamatkan diri dan lari meninggalkan kota. Begitu banyak orang yang tinggal di Niniwe, begitu banyak juga yang melarikan diri meninggalkan kota. Gambarannya, Niniwe seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berhenti, berhenti, teriak orang. Ada yang minta supaya mereka jangan melarikan diri, minta mereka bertahan di dalam kota. Tapi orang-orang yang sadar akan bahaya ini tidak mau mendengarkan seruan itu. Mereka lari meninggalkan kota. Pasukan musuh kemudian masuk ke dalam kota. Setelah mengalahkan pasukan Niniwe, lihat ayat 9. Pasukan musuh akan menjarah harta benda yang ada di dalam kota itu. Dan harta benda di dalam kota itu melimpah. Biarpun orang menjarah harta mereka banyak, gitu ya, seolah-olah nggak habis-habis karena banyaknya harta itu. Nah, itu yang
Kita lihat berkaitan dengan kehancuran Niniwe. Belum selesai. Sekarang lihat ke bab 3 ayat 2. Dengar lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tiada habisnya mayat-mayat. Orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Akibat serangan musuh, lihat akibatnya. Dan gambaran penyerangannya bagus sekali ya. Dengar lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar kuda berlari menderap, kereta meloncat-loncat. Ini gambaran pasukan musuh yang datang untuk menyerbu Niniwe. Nah, kemudian lihat ayat 3. Pasukan berkuda menyerang, pedangnya bernyala-nyala. Tunggu dulu, Bapak Ibu, tolong mengingat begini. Kalau pedang itu dibuatnya dari apa? Kemudian logam, besi, baja gitu ya. Kemudian kalau niatnya pedang itu dipakai untuk berperang, pasti diasah dong. Kalau pedang dibuat dari besi, dari baja, diasah, pedang itu akan tampak mengkilatkan ya. Sekarang Bapak Ibu bayangkan orang atau pasukan membawa pedang, bawa tombak, ujung tombak itu juga dibuat dari logam ya, yang diasah juga. Sekarang Bapak Ibu bayangkan pasukan ngangkat pedang, ngangkat tombak di bawah panas, di bawah sinar matahari. Perhatikan tombak-tombak, perhatikan pedang-pedang itu. Pedang itu akan bernyala, berkilat-kilat. Itu yang diamati, yang disampaikan Nahum di ayat 2 dan 3. Dan pasukan itu, pasukan musuh itu, lihat, berhasil membunuh begitu banyak prajurit Asyur. Mayat numpuk bertimbun-timbun. Orang bisa jalan ke sandung mayat. Itu jarang terjadi kan ya? Bapak Ibu pernah nggak berjalan jatuh karena tersandung? Nah, biasanya nyandung kan batu, kerikil. Kalau kesandung mayat, ini kan karena banyaknya mayat itu tadi. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 7. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau, serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Di manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Niniwe hancur, Niniwe sudah dikalahkan. Dan itu terjadi, iya karena kalau membaca ayat 4, bab 3 ayat 4, semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal, yang cantik parasnya adalah dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Sundal, pelacur. Terus apa hubungannya di sini? Masa Niniwe hancur karena banyaknya tempat lokalisasi di sana? Bukan. Kalau membaca Perjanjian Lama, Bapak Ibu, kata bersundal itu digunakan untuk kiasan menggambarkan penyembahan berhala. Nah, gambarannya begini. Istri, suami. Satu suami, satu istri. Monogami ya. Kemudian Bapak Ibu silahkan membayangkan, Israel itu istri, Yahweh itu suaminya. Israel sebagai istri berlaku tidak setia kepada Yahweh.
Bapak Ibu, kalau seorang istri berhubungan dengan laki-laki lain, gitu ya. Kalau selingkuh itu maksimal dengan berapa orang? Ada yang mau sharing? Silahkan. Tapi kalau disebut persundalan, yang dimaksudkan ini seorang istri berhubungan dengan banyak laki-laki lain. Israel pernah berlaku seperti itu. Bapak Ibu sekarang tolong membuka Hosea bab 1 ayat 2. Kitab Nabi Hosea bab 1 ayat 2. Bacanya harus lengkap, harus sampai selesai ya. Sampai selesai kalimatnya. Apa yang tertulis di situ? Enggak ketemu? Sudah ketemu? Pergilah, kawinilah perempuan sundal, peranakkanlah anak-anak sundal, sebab negeri ini sudah bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Negeri kok bersundal? Mengingatnya begini, suami punya istri, istrinya pergi dan berhubungan dengan banyak laki-laki lain. Itu yang disebut bersundal. Yahweh suami, Israel istri. Tuhan sudah pernah berkata, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tapi orang Israel pergi menyembah dewa Baal, Dewi Asyera, dewa Moloch, dewa Kamos. Tindakan Israel yang menyembah dewa-dewi itulah yang disebut bersundal. Nah, kemudian istilah bersundal digunakan untuk bicara tentang penyembahan berhala. Kalau sampai Asyur dikatakan semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal. Asyur disebut perempuan sundal karena menyembah dewa-dewi. Membuat orang Yehuda ikut menyembah dewa-dewi Asyur di zaman Ahaz. Ya, memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya. Di mata Tuhan, Asyur sudah melakukan kejahatan karena persundalannya ini. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau sudah melihat ini semua, harus ingat lagi, kenapa Tuhan sampai berlaku seperti ini? Tolong Bapak Ibu membuka kitab Nahum yang bab 1 ayat 3. Nahum bab 1 ayat 3 bunyinya bagaimana? Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Terus? Tapi ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ya, Tuhan tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukum. Kalau bicara orang bersalah dan dihukum, Bapak Ibu tidak akan mengatakan itu kejam kan ya? Dan setiap hukuman harusnya sebanding, setimpal dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Bapak Ibu, akhir-akhir ini kalau membaca berita, kita bertemu dengan situasi. Ada satu keluarga yang anggota keluarganya dibunuh. Gitu ya. Kemudian ketika di pengadilan, anggota keluarga itu ditanya. Jawabannya, tuntutannya adalah pembunuh harus dibunuh. Orang yang sudah membunuh anakku, yang sudah membunuh orang tuaku, harus dibunuh. Itu tuntutan. Kenapa? Harus adil. Dan yang diomongkan selalu, dia sudah melakukan kejahatan yang sangat serius. Kami minta supaya dihukum dengan adil. Dan hukuman yang mereka minta itu adalah mati juga.
Saya tidak berbicara tentang aspek hukum macam-macam, enggak, tapi bicara tentang ya rasa keadilan. Orang yang sudah melakukan kesalahan harus mendapatkan hukuman dan hukumannya harus adil. Adil itu bagaimana? Setimpal dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Kemudian sekarang, kalau yang berbuat jahat itu suatu bangsa terhadap bangsa lain, maka hukumannya adalah ya setimpal dengan kejahatan yang sudah dibuat bangsa itu kepada bangsa lain. Sekarang ingat lagi, Asyur ingin melenyapkan banyak bangsa, termasuk kerajaan Israel bagian utara sudah dilenyapkan oleh Asyur. Hukuman apa yang pantas untuk Asyur? Mereka sudah, ini Asyur ya, sudah melenyapkan banyak bangsa. Maka wajar, biasa saja, dan adil kalau dikatakan Tuhan menghukum Asyur dengan cara yang membinasakan bangsa itu. Jadi bukan soal ini Tuhan yang berlaku kejam, bukan. Dan ingat lagi, ketika orang melakukan kesalahan, ketika orang melakukan kejahatan, dan kemudian dibiarkan saja, maka itu sudah akan mengganggu rasa keadilan setiap orang. Nah, Bapak Ibu, penjelasan tentang kitab Nahum sampai di sini, apakah ada yang perlu diklarifikasi? Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan duluan. Ya. Baik, terima kasih Pak Seto. Di kolom chat ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu, ini Ibu sepertinya. Yang dimaksud di bab 2 dan bab 3 dari kitab Nahum ini, musuh Asyur apakah orang Babel dan Midian? Mohon penjelasannya Pak Seto. Nah, dalam kenyataannya memang dua kerajaan itu yang kemudian mengalahkan Asyur kan. Jadi kalau yang dimaksud dengan musuh lawan di sini ya musuh Asyur yang akan menghancurkan Asyur ya dua bangsa. Tolong di-unmute dong. Jadi ya dua kerajaan itu yang dimaksudkan. Ini jawaban menggunakan konteks sejarah ya. Baik. Lalu ada pertanyaan lagi di Nahum bab 1 ayat 15. Sebab tidak akan datang lagi ada orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Pertanyaannya, apakah ia dalam ayat tersebut adalah orang Niniwe? Lalu Ya. pertanyaan yang kedua, apakah Babel itu termasuk orang dursila? Kalau apabila iya, mengapa Yehuda juga diserang dan akhirnya dibuang? Nah, yang itu tunggu dulu ya, karena waktu Nahum itu bernubuat ya, yang dihadapi adalah orang Asyur. Ingat bab 1 ayat 1 ini tentang Niniwe. Lalu lihat orang dursila tidak akan datang menyerang kau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Ya, ini menunjuk kepada Asyur. Tidak kemudian kita bisa menggunakan kata orang dursila kepada siapapun. Karena dalam konteks pembicaraan nubuat Nahum yang dimaksudkan itu adalah orang Asyur. Nanti ketika kita berbicara tentang situasi di zaman Habakuk, beda. Bapak Ibu pernah nggak ngomong menyebut kata umum untuk menunjuk seseorang? Kalau nggak percaya tolong amati kalau Bapak Ibu membaca ini status di WA. Ada nggak orang yang bikin status di WA itu dengan menyebut nama? Nggak akan kan ya. Orang misalnya saya sudah disakiti oleh seseorang. Namanya ini, rumahnya di sini jelas. Tapi giliran saya menulis status,
Saya tidak akan menyebut nama orang itu, tapi akan menunjuk sifatnya. Bisa jadi begitu kan. Nah, yang dimaksudkan Asyur, tapi disebutnya orang Dursila gitu. Begitu, Pak. Ya, baik. Ada pertanyaan lanjutan dari ayat tersebut, bab 1 ayat 15. Apakah Nasar Yehuda tidak dibayar atau peti tadi ya, tidak dibayar sehingga akhirnya diserang lagi dan dibuang untuk kedua kalinya? Nah, itu balik lagi nanti repot tidak bisa ayat ini lalu diterapkan di zaman kesempatan yang berbeda. Nggak bisa kita melihat ini kemudian, oh, urusannya begini. Nanti kita bisa lihat kenapa sampai Yehuda dihancurkan oleh Babel, dikalahkan oleh Babel. Kenapa umat Allah dihukum dengan pembuangan? Itu beda urusannya dengan ini. Nah, kalau sekarang begini, lihat di ayat 15 ya, lengkap bacanya. Lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Orang itu berkata, Yehuda, rayakan hari rayamu. Yehuda, bayar nazarmu. Kenapa muncul ungkapan seperti ini? Karena selama dikuasai oleh Asyur, Yehuda tidak bisa dengan bebas merayakan hari raya mereka, tidak bisa dengan bebas mempersembahkan kurban nazar mereka. Nah, begitu memahaminya dulu. Ya, saya kira sudah cukup jelas ya, Bapak atau Ibu VB. Ini tadi pertanyaannya Pak Seto. Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin disampaikan lagi atau ada pertanyaan lagi yang perlu dikemukakan, kami Ya, persilakan. boleh. Malam Pak, mau tanya. Tadi Pak Seto sudah menjelaskan mengenai istilah bersundal ya. Terus yang satu lagi tentang penyihir, itu artinya seperti apa Pak? Penyihir. Sebentar. Ibu nyalakan kamera dan tatap mata saya. Nanti Aduh. lama-lama akan tersihir. Begini. Ini jawabannya mungkin agak aneh, tapi Bapak Ibu, di dunia timur kuno, bahkan sampai sekarang, orang percaya akan adanya kekuatan-kekuatan gaib. Gaib itu maksudnya nggak kelihatan. Jadi makhluk-makhluk yang hidup tapi nggak punya raga. Orang-orang yang menggunakan sihir itu adalah orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib itu untuk tujuan yang dikehendaki. Jadi kalau misalnya saya ingin menyakiti seseorang, saya ingin melakukan sesuatu supaya orang itu begini dan begitu. Nah, itu contoh urusan sihir itu berkaitan dengan hal yang seperti itu. Dan ya di dunia kuno banyak, di dunia sekarang enggak kalah banyak. Itu yang dimaksudkan Ibu. Oh, jadi benar-benar sihir dunia hitam gitu ya Pak ya? Baik Pak, Oh, terima kasih. hitam atau enggaknya enggak tahu saya malah. Memang sihir itu hitam. Tujuannya, jadi gini aja, ya enggak, menggunakan, meminta bantuan makhluk yang enggak kelihatan untuk mencelakai, untuk nyakitin orang, gitu. Apa itu kaitannya dengan berhala apa? Jadi kalau persundalan kan berhala, tapi kaitannya apa berhala dengan sihir? Ada kaitannya. Begini, kekuatan tidak kelihatan mempengaruhi kehidupan manusia. Itu yang menjadi awal penyembahan berhala. Itu berkaitan dengan sihir jelas, karena sihir juga berkaitan dengan makhluk tidak kelihatan, tapi punya pengaruh untuk kehidupan manusia. Sekarang begini dah, kalau Bapak Ibu
Misalnya ya, ketemu dengan patung yang punya kekuatan, apapun yang disentuhkan kepada patung itu, maka benda itu akan berubah jadi emas. Maka patung itu dianggap punya kekuatan goib, nggak kelihatan. Kalau ada patung yang seperti ini akan dianggap ini berhala yang jagoan. Dan kemudian kalau berbicara tentang imam-imam penyembahan berhala, mereka dekat dengan kekuatan-kekuatan yang seperti itu. Begitu Bu kaitannya. Jadi apa hubungannya persundalan dengan sihir? Nah, bukan persundalan dengan sihir, tapi penyembahan berhala dengan sihir. Itu yang jelas berkaitan. Begitu Bu ya. Baik, Baik. Pak. Terima kasih. Ya. Apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Halo. Ya, dari Ibu Valen. Ya, Yahweh adalah suami, Israel adalah istri. Bagaimana pula Israel adalah anak sulung, dipilih sebagai anak sulung. Adakah dia anak yang kedua? Tidak cukup satu gambaran untuk menjelaskan sesuatu. Sekarang begini, Ibu Bu Valena itu anak Tuhan atau hamba Tuhan? Ayo. Dalam doa Bapa kami, Bapa kami. Jadi dalam doa Our Father, kita memanggil dia Father. Tapi ingat ketika doa Angelus. Angelus, aku ini hamba Tuhan. Nah, sekarang kalau bicara tentang Israel dan Yahweh. Israel istri Yahweh. Tapi coba ingat Mazmur 23, Tuhanlah gembalaku. Ya. Kemudian lihat di kitab Keluaran yang Ibu sebut tadi, Israel anak sulungku. Nanti membaca kitab Mazmur, Tuhan bentengku, Tuhan gunung batuku. Satu gambaran tidak memadai untuk menjelaskan relasi itu. Jangankan urusan sangan Tuhan, urusan sesama manusia saja. Tunggu, Ibu kalau sedang dirayu itu ya, jadi seorang perempuan, seorang istri dirayu sama suaminya, cukup satu kata untuk merayu, untuk menyebut istrinya? Yang di satu kesempatan dipanggilnya apa? Hani. Tapi di kesempatan lain panggilnya apa? Nah, yaitu satu kiasan nggak memadai untuk menjelaskan semuanya, maka perlu banyak kata atau gambaran atau ungkapan. Begitu, Bu. Ya, saya kira cukup jelas. Ya. Ya. Ini ada lagi pertanyaan Pak Seto dari Ibu Teresia. Jadi yang mengalahkan Asyur adalah Babel dan Media. Kemudian apakah berdasarkan konteks sejarah? Lalu bagaimanakah membedakan antara konteks sejarah itu digunakan atau bukan? Untuk contoh, tolong Ibu membuka Yesaya bab 45 ya. Yesaya 45. Ini contoh yang lain lagi. Ini urusannya bukan dengan Asyur ya, tapi dengan Babel. Nah, ini materi untuk pertemuan berikut ini nanti ya. Jadi Babel itu dikalahkan oleh Persia. Orang Yehuda ada di Babel. Yang kemudian terjadi, Babel dikalahkan oleh Persia, dan Nabi Yesaya mengatakan yang menggerakkan Persia itu adalah Yahweh. Kalau di kitab Yesaya bab 10 tadi,
Yang menggerakkan Asyur itu adalah Yahweh. Membedakan yang apa? Gimana ungkapannya tadi gimana? Ungkapannya gimana Pak tadi Pak? Membedakan. Konteks sejarah itu digunakan atau bukan. Oh, Jadi Asyur dikalahkan oleh Babel dan Media itu apakah dasarnya dari sejarah iya. Begini, gitu ya? ketika berbicara ini membaca kitab suci, membaca kitab nabi-nabi, yang kita perlu ingat, nabi tidak bicara di awang-awang. Nabi bicara pada zaman tertentu, pada kesempatan tertentu, di zaman tertentu. Ya. Kemudian di sana sini Bapak Ibu ketika membaca Alkitab, Bapak Ibu akan menemukan bangsa mana yang dimaksudkan. Kalau kita melihat Asyur akan dikalahkan gitu ya. Cari di sejarah yang mengalahkan siapa? Ketemulah ini bangsa Babel dan Media. Lah ketemu yang dimaksudkan dalam kitab nabi-nabi, Nabi Nahum berarti dua bangsa ini. Kemudian ada yang langsung tertulis di teks Persia yang tadi saya ajak Bapak Ibu lihat di Yesaya 45. Wah itu nggak repot-repot nyari karena sudah disebut di dalam Alkitab. Bahkan nama raja Persianya disebut Kores. Nah, orang Israel itu tinggal di suatu tempat pada zaman tertentu berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, dalam situasi seperti itulah mereka mengalami Tuhan. Kalah perang. Kalah lawan siapa? Menang perang, menang lawan siapa? Nah, itu bisa dilihat di dalam sejarah. Dan ketika ada hal yang disebut di dalam kitab suci, itu bisa dicari di dalam sejarah. Jadi lihat dulu yang ada di dalam Alkitab, baru kemudian pelajari sejarah. Cari di dalam sejarah. Tapi yang saya ajak Bapak Ibu untuk lihat, ini kan ibaratnya ya, saya sudah menyiapkan makanannya. Bapak Ibu nggak perlu saya sediakan pancinya, kompornya, nggak perlu. Jadi nggak perlu Bapak Ibu apa ya? Saya tidak menyajikan kepada Bapak Ibu proses belajar semuanya, tapi saya menyajikan apa yang hasil belajar dan Bapak Ibu saya ajak untuk melihat sedikit banyak begini loh proses belajarnya. Tapi ya tentang penyelidikan sejarah dan seterusnya saya tidak akan ajak Bapak Ibu bicara di sini. Belum menjelaskan tetapi saya ya sampaikan bagaimana prosesnya bisa menemukan yang seperti itu. Ya, saya kira itu sebentar di chat apakah masih ada? Oke, sudah jelas. Sudah cukup kiranya Pak Seto mungkin akan menjelaskan mengenai bahan BKSN yang sudah Pak Seto susun. Kak Seto, saya pengen tanya sebentar tentang penyihir itu. Kalau dari penjelasan Kak Seto tadi itu seperti penyihir itu betul-betul penyihir gitu loh. Apalagi tadi contohnya benda yang ditempelkan pada yang kita percaya sebagai penyihir, kemudian bisa berubah menjadi emas. Seandainya, kalau menurut saya begini Kak Seto, misalkan dia yang dianggap penyihir itu seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain dan mengubah jalan pikiran orang itu hingga menjadi pengikut dia gitu. Jadi seperti orang yang bisa brainwash itu loh, bisa mencuci otak seseorang sehingga dia bisa mengikuti orang itu. Itulah yang disebut penyihir. Kalau menurut itu gimana Kak Seto? Soalnya kalau nanti dalam BKSN seandainya kita jelaskan penyihir seperti tadi contoh tadi bahwa betul-betul seperti penyihir, rasanya nanti takutnya malah gimana ya, kurang diterima gitu. Makasih Kak Seto. Iya. Mohon penjelasannya. Yang saya sampaikan tadi, penyihir dilihat dalam berkaitannya dengan penyembahan berhala ya Bu ya. Tapi bukan benar penyihir kan Kak Seto? Iya penyihir beneran. Jadi bisa menyihir gitu? Nah, Magic. sekarang begini. Tunggu dulu. Ini kata penyihir bisa jadi itu yang pegang tongkat itu ya Bu ya.
Ya gitu. Itu dibuat kena Mirip-mirip. itu hanya satu pemahaman, Ibu. Mungkin penjelasannya harus lebih konkret, Kak. Saya rasa gitu. Iya, makanya saya ambil contohnya sangat konkret tadi. Tapi saya tidak berbicara tentang penyihir sekarang. Saya berbicara tentang ini sihir yang berkaitan dengan penyembahan patung-patung itu tadi loh, Bu. Jadi kata penyihir artinya bisa sangat luas. Tapi kemudian berkaitan dengan penyembahan berhala. Sekarang kalau sampai tadi ya, saya buat lebih, semoga lebih jelas lagi. Ada orang yang sanggup membuat patung bisa ngomong. Namanya apa itu? Betulkah itu bisa ngomong? Ya. Ini saya ambil contoh ini dari kitab Wahyu. Orang jadi berhala, patung berhala itu dibuat sakti sehingga bisa ngomong. Kerjaan siapa kayak gini? Nah, salah satunya ini soal penyihir tadi. Jadi kata sihir itu artinya bisa dikatakan lebih luas gitu ya. Atau diperiksa lagi. Jadi nggak cukup hanya ya yang pegang tongkat lalu membuat bola mata seperti muter-muter, itu baru satu pemahaman. Begitu maksudnya itu. Oh, ya. Jadi bukan soal Harry Potter. Ya. Jadi kemampuan manusia ya sebenarnya minta bantuan yang nggak kelihatan untuk mengendalikan sesuatu, seseorang, itu yang disebut sihir. Begitu maksudnya itu. Ya, terima kasih Kak Seto. Sihirnya diperluas gitu ya, Bu ya. Soalnya saya belum bisa terima gimana ya? Belum bisa terima. Seseorang yang bisa membuat benda bisa jadi betul-betul magicnya betul-betul keluar gitu loh. Benda bisa ngomong kecuali dengan teknik tertentu. Nah, ya maksudnya dengan ya seperti sekarang kan karena kemajuan teknologi ya, jadi bisa benda bisa ngomong gitu loh, Kak Seto. Tapi kalau zaman dulu dengan seseorang membuat sedemikian rupa patung bisa ngomong dan sebagainya, saya belum bisa terima gitu loh. Oke, Ibu, Jadi saya buka kitab Wahyu ya. Jadi contohnya saya ambil dari kitab Wahyu. Silahkan ke Wahyu bab 13. ayat. Lihat ke ayat 12. Kemudian enggak. Ayat 15. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama. Yang luka parahnya telah sembuh. Ayat 15. Ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Sudah ada yang bisa membuat patung bisa bicara ya. Begini, kalau orang-orang di zaman lampau itu bisa dikatakan tidak pernah menyangkal adanya kekuatan di luar manusia. Enggak kelihatan tapi kuat. Dan kekuatan itu bisa mempengaruhi hidup manusia di dunia. Saya tidak ngajarin Bapak Ibu untuk belajar santet ya. Tetapi contohnya kayak gitu itu. Jadi punya kemampuan untuk mengendalikan, punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, tapi dengan bantuan yang tidak kelihatan.
Nah, itu hal yang biasa banyak terjadi di zaman ini kuno. Bahkan kemudian kalau Bapak Ibu melihat tukang-tukang sihir Mesir di zaman Musa, buat apa dia? Tukang-tukang sihir di Mesir membuat apa? Waktu zaman Musa. Ular-ular. Tongkat Kayu menjadi dilempar, ular, jadi ular. air menjadi Kan sih. darah. Mereka buat nyamuk malah, jadi nyamuknya tambah banyak. Itu contoh-contohnya. Jadi tidak bisa berhenti ya kalau kita ya hanya melihat tentang sihir yang di kartun, yang di film, lalu Harry Potter, ya kita akan menemukan sihir yang sangat terbatas pemahamannya itu. Tapi saya nggak mau bicara banyak yang seperti ini. Nanti Bapak Ibu yang komplain katanya belajar Alkitab malah ngomong santet, itu kan celaka saya nanti. Ya, tapi begitu yang dimaksudkan. Sihir erat berkaitan dengan penyembahan berhala. Jangan pernah berpikir kalau orang menyembah berhala di zaman dulu itu patungnya cuma patung begitu saja. Mereka percaya patung itu punya kekuatan, dan di situ tempatnya para tukang sihir. Gitu maksudnya itu. Ya, Saya kira membahas PDF. Makasih Pak Seto. ya Pak Seto, terakhir mungkin terkait dengan teks atau bahan BKSN Nanti yang Bapak Ibu silahkan pelajari, baca sendiri, tapi saya tunjukkan bagaimana membacanya ya. Bisa melihat PDF di layar. Bisa. Nah, ini Bapak Ibu mungkin akan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, isinya, teksnya, pilihan teksnya sama dengan bulan kitab suci yang nasional. Tetapi isi penjelasannya memang berbeda. Dan tekanannya jangan pada kata berbeda. Tulisan ini saya buat untuk membantu Bapak Ibu mengerti yang tertulis dalam kitab suci. Itu tujuannya. Jadi bukan untuk menggantikan, bukan untuk menyaingi, enggak. Tapi saya menulis untuk membantu Bapak Ibu supaya mengerti yang tertulis dalam kitab Nahum dan kitab Habakuk. Nah, kemudian tulisannya ada beberapa bagian. Ini di bagian pendahuluan itu ada pemahaman mengenai keadilan, tapi prinsipnya keadilan itu memperlakukan sesama dengan benar, itu adil. Lalu yang saya sebutkan cuma dua, keadilan yang sifatnya pembalasan, penghukuman itu ya, dan yang sifatnya perlindungan. Jadi ada ke justitia vindikativa, ada justitia protektiva. Nah, kemudian yang berikutnya saya sampaikan situasi zaman Nabi yang kita sudah lihat ya di pertemuan yang pertama. Kemudian nanti ada di bagian ini juga saya memberikan penjelasan tentang isi nubuat Nahum. Ada 3 hal utama yang disampaikan dalam kitab ini, yaitu Allah yang Maha Kuasa, yang pengasih, yang adil ada di situ. Kemudian ada pemulihan Yehuda, dan kemudian ada ini tentang runtuhnya Niniwe. Nah, kemudian di bagian berikutnya itu ada penjelasan tentang kitab Habakuk. Kitab Habakuk itu kalau diamati, isi utamanya ini Bapak Ibu, keluhan Nabi. Nabi mengeluh, Tuhan menanggapi. Nabi mengeluh lagi, Tuhan menanggapi. Kemudian yang berikutnya itu ada doa Habakuk. Doa Habakuk ini isinya mirip sekali dengan yang disampaikan dalam Nahum bab 1. Mirip. Nah, ini tujuannya, doa ini disampaikan apa yang diminta Nahum, kemudian tampak gambaran pemenuhannya di dalam doa ini juga. Nah, kemudian habis itu terus ada pertemuan. Nah, pertemuan ini kami menggunakannya di paroki Santo Servasius di Kampung Sawah ya. Kami menggunakan pertemuan ini. Kami membuatnya lebih sederhana. Sekarang lihat di halaman 25.
Bentar. Nah, ini ada pertemuan yang pertama, ini ada judulnya, terus ada bagian pembuka, isinya ya lagu, tanda salib, pengantar, doa pembuka. Bagian yang utama itu isinya pendalaman kitab suci. Di bagian ini ada bagian pembacaan, lalu fasilitator menjelaskan, lalu setelah penjelasan ada pendalaman, lalu saya sampaikan di sini ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu kemudian dijawab. Tujuannya supaya peserta, supaya umat ngerti isi teksnya. Kemudian habis itu fasilitator menyampaikan pesan. Nah, pesannya memang sengaja sudah saya tuliskan supaya tidak hal-hal yang aneh supaya nggak muncul saja. Jadi ada pesan 1, 2, 3 gitu ya. Lalu habis itu berdasarkan pesan ini umat diminta membuat doa tertulis. Jadi doanya bukan sembarang doa, tapi doa berdasarkan pesan yang disampaikan oleh fasilitator di sini. Lalu setelah umat siap dengan doanya, umat diminta membacakan doanya. Habis itu ya doa Bapa Kami, terus ada bagian penutup, ada doa penutup, tanda salib, lagu. Nah, tujuan diselenggarakannya bulan kitab suci itu kan supaya umat membaca kitab suci, memahami pesannya dan berdoa berdasarkan firman yang didengarkan. Jadi pertanyaan, kemudian langkah memang dibuat menjadi lebih sederhana supaya umat lebih gampang mengikutinya. Nanti Bapak Ibu silahkan membacanya, memeriksanya. Kalau berniat mempraktekannya ya silahkan. Kalau mempraktekannya nanti ada kesulitan, ada apa, kita diskusi di pertemuan yang berikut. Baik Bapak Ibu, cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan malam hari ini. Untuk pertemuan berikut, tolong membaca kitab Habakuk ya. Baca sampai selesai. Terima kasih, selamat malam.